Detekno, masih bersama saya Yudi. Kali ini kita ada di Monas. Kita akan membahas, mengupas tuntas bagaimana cara membuat video hyperlapse bersama Kohar dari Koharo TV. Check it out. Oke, kita sudah ketemu sama Bang Kohar. Kali ini kita akan tanya-tanya gimana nih tips and trick untuk bikin timelapse, hyperlapse yang bagus itu bagaimana. Yang pertama, equipmentnya apa aja sih Bang Kohar yang diperlukan? Untuk equipment untuk bikin hyperlapse itu sebetulnya cuma dibutuhkan tripod sama kamera. Malah sebetulnya pakai monopod pun bisa. Kadang saya juga pakai tripodnya dijadiin monopod. Untuk lensanya sebetulnya sih bagusnya emang pakai wide. Pakai wide atau ultra wide. Kalau objek-objek bangunan besar yang agak jauh pakai ultrawide cocok. Untuk hyperlapse itu objek-objeknya paling bagus biasanya bangunan-bangunan besar kayak gedung atau candi Borobudur atau ya gedung-gedung semacam itulah. Tugu kayak patung gitu juga bisa sih, bisa. Jadi kita melangkahnya lebih pendek. Untuk settingan kamera sendiri itu apa aja sih yang perlu diperhatikan? Iya, hyperlapse ini kan foto yang dijadiin video ya. Jadi settingannya biasa saya pakai JPEG yang paling besar, JPEG yang L. Terus settingan kayak shutter speed, aperture dan ISO-nya itu sih menyesuaikan sama kondisi lapangan aja. Saya lihat videonya Mas Kohar yang di Borobudur itu kan smooth sekali tuh ya pergerakannya. Itu tips and triknya supaya kita bisa buat yang sehalus itu bagaimana? Nah, untuk bikin hyperlapse kayak yang di Borobudur itu, pertama sebelum kita ngambil foto, kita tentuin dulu objeknya yang mau diambil. Nah, dari situ nanti kita tentuin dulu garis melangkahnya kita lurus. Jadi dari mana mau kemana kita ngelangkah, iya track buat kita ngambil fotonya. Nah, untuk supaya halus itu kan hyperlapse setiap habis moto geser selangkah, habis moto geser selangkah. Nah, supaya halus jarak pergeserannya itu harus konstan. Jadi misalnya per 30 cm moto geser 30 cm, moto geser 30 cm. Lebih bagus sih ditandain. Kayak misalnya kalau di Monas kan ada tuh marmer atau batu-batuannya gitu, ada tanda-tanda kotak-kotaknya gitu. Nah, itu bisa kita gunain supaya gerakan kita konstan. Nah, kalau di beton kan kita masih bisa kita akalin pakai kapur ya. Sebelum kita ngesut kita tanda-tandain dulu pakai kapur. Nah, kalau di tanah saya sih pernah pakai triknya itu pakai kaki. Jadi kaki kita digunain panduan buat geser tripod kita gitu. Jadi panjang sepatu itu jadi panduan buat geser tripodnya, kan kaki itu sekitar 30 cm ya. Tips supaya framing kita itu tetap konstan itu gimana tuh? Nah, tipsnya kita pakai titik panduan. Jadi kalau yang di Borobudur itu saya pakai panduannya itu topnya Borobudur, paling atasnya Borobudur. Itu saya setiap mau nge-shoot zoom 10 kali ke topnya Borobudur dulu. Nah, jadi ada satu titik panduan buat supaya framing kita konstan. Ya, untuk intervalnya itu saya biasa sekitar 10 detik dan itu dikira-kira aja, nggak pasti banget sih. Karena 10 detik itu pergerakan awan udah cukup bagus. Nah, untuk outputnya pertama kita harus tahu dulu kita mau nge-shoot berapa detik. Nah, misalnya kita mau nge-shoot 4 detik dan kita pakai 1 detik itu 25 frame. Jadi kita nge-shoot satu footage butuh 100 frame gitu. Nah, biasanya sih saya misalnya butuh 100 frame, butuh 4 detik. Lebihin aja nggak apa-apa. Kita misalnya 125 atau 150. Karena supaya buat jaga-jaga lah gitu. Nah, kalau pakai kamera yang ada level indikatornya kayak 60D, nah itu bisa kita gunain supaya framing kita tetap horizontalnya tetap horizontal lainnya tetap lurus. Nah, untuk hyperlapse ini lebih bagus kita ngambil objeknya itu jangan ada foreground. Soalnya kalau ada foreground agak susah nanti di stabilize-nya. Di proses editing nanti agak lebih susah. Dulu pertama kali saya nyoba hyperlapse itu pernah gagal ya, karena pertama nggak pakai tripod, jadi framingnya nggak stabil. Kedua udah pakai tripod tapi nggak pakai titik panduan, jadi framingnya juga masih kurang stabil. Jadi titik panduan itu kurang smooth. Titik panduan itu penting banget supaya footage hyperlapse kita stabil. Nah, ketiga framing konsistensinya, jarak antara frame ke satu dan kedua. Nah, itu
penting banget untuk dijaga supaya konstan. Misalnya 30 cm kameranya geser gitu. Oke, itu dia tadi tutorial cara membuat video hyperlapse dengan Bang Kohar dari Koharo TV. Jadi kesimpulannya gimana, Bang? Jadi kesimpulannya untuk bikin hyperlapse itu cuma butuh tripod dan kamera. Dan kedua, framing konsistensi, mulai dari jarak antara setiap frame, intervalometer, dan titik panduannya. Oke, sekian dari kami untuk editing, video editingnya, bagaimana cara ngedit yang hasil yang tadi itu, kita bisa klik di sini atau di sini. Bisa klik di sini. Klik di sini. Klik di sini.